Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'du. Segenap keluarga Pondok Pesantren Sumber Baru, wali santri, simpatisan, adik-adik santri sekalian yang kami banggakan semuanya. Langsung saja kami berada di sini ingin mewakili panitia Milad 46 Pondok Pesantren Sumber Baru mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada pengurus Pondok Pesantren Sumber Baru yang telah mempercayakan kami panitia untuk mensukseskan acara Milad pada tahun ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam pelaksanaan Milad kali ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang di luar nalar kami. Terus terang kami bersama panitia yang dilantik barusan, yang diperkenalkan barusan, berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang positif pada Milad ke-46 kali ini. Yang pertama, kami mengadakan bakti sosial berupa bersih-bersih jalan mulai dari jalan raya sampai ke area pondok guna menyampaikan kepada masyarakat pentingnya kita hidup dalam keadaan bersih sesuai dengan yang kita ketahui bersama an-nadhafatu minal iman. Dan juga kami panitia melaksanakan acara bakti sosial yang berupa khitan massal yang dilaksanakan kemarin pagi, yang mana pada tahun ini kami menghitan 15 anak, tapi yang terhitan cuma 14 karena yang satu kabur takut katanya, jadi cuma 14 yang terhitan. Tapi untuk tahun depan insya Allah kami sudah mengadakan kerjasama dengan Puskesmas Kemuning Sempang untuk volumenya lebih besar lagi. Insya Allah pada tahun berikutnya Milad 47, Milad 48 dan seterusnya kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan positif kemasyarakatan yang mana hal ini merupakan upaya dari Pondok Pesantren Sumber Baru biar dirasa oleh masyarakat atas kehadirannya. Kemudian kami juga mewakili pengurus Pondok Pesantren Sumber Baru ingin melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan di Pondok Pesantren Sumber Baru yang mana mulai tahun kemarin sampai tahun ini dan seterusnya di Pondok Pesantren Sumber Baru telah resmi menjadi ranting metode Qur'ani Sidogiri, yang mana Quran di Sumber Baru ini nanti levelnya atau kelasnya itu akan disetarakan dengan Pondok Pesantren Sidogiri. Dalam artian ketika anak itu tidak mempunyai syahadah dari Pondok Pesantren Sidogiri tentang bacaan Qur'annya, maka anak tersebut tidak akan pernah naik ke tingkat sanawiyah dan begitu seterusnya. Yang berikutnya kami juga mewakili dari KMI Idadiyah ingin melaporkan beberapa hal terkait dengan perkembangan Idadiyah. Idadiyah di Sumber Baru untuk tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang mana pada tahun kemarin jumlah siswa Idadiyah hanya sebanyak 23 orang. Untuk tahun ini siswa Idadiyah mencapai 48 orang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar tidak tegang. Dan hal yang lebih membahagiakan juga bagi kami selaku pengurus, pada tahun ini di Pondok Pesantren Sumber Baru yang ikut final baca kitab nasional itu sebanyak 4 orang yang kategori khatam, tapi sayangnya dari kita cuma diambil satu untuk mewakili Mifdah Sampang di ajang ujian baca kitab nasional. Selanjutnya untuk tahun berikutnya di kelas takhusus itu akan ada penambahan. Jadi ketika anak lulus Idadiyah itu kelasnya ada yang kelas takhusus, yang mana pada tahun saat ini metode takhusus itu cuma menerapkan metode Al-Miftah 1, 2, 3, 4, kemudian Fathul Qorib dan Safinah. Tapi untuk tahun berikutnya kami sudah merencanakan atau sudah menetapkan untuk kitab takhusus tahun depan itu akan ditambah dengan metode faham faraid
kemudian ada Al-Miftah lil Balaghah. Jadi doakan kami biar kami mampu untuk menjaga kualitas-kualitas di Pondok Pesantren Sumber Baru dalam memahami kitab. Selanjutnya di ajang Ibtidaiyah untuk tahun ini kami di lomba musamma yang dilaksanakan di Ketapang, alhamdulillah juara 2. Meskipun tahun kemarin kita sudah menjadi juara umum sampai 4 kali berturut-turut, alhamdulillah tahun ini kita ada di juara kedua. Tapi di Ibtidaiyah Banin itu ada di juara pertama. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tapi ada sayangnya juga Bapak-bapak sekalian, di Banin itu cuma Ibtidak, tapi di Banat itu bukan sayang sih. Banin kalah sama Banat. Di Banat itu Ibtidak dan Sanawiyahnya menjadi juara umum di ajang Ittihad untuk tahun ini. Yang tepuk tangan hanya di belakang saja. Tapi ini juga membanggakan bagi kita semua. Terus selanjutnya pada tahun ini dengan berat hati kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan prosesi wisuda barusan. Sebagaimana ketetapan pengurus 2 tahun yang lalu dan sudah diterapkan secara pasti bahwasanya setiap anak selesai ujian baik itu ibtidaiyah, i'dadiyah, sanawiyah, setelah selesai ujian itu tetap diperketat dalam mengikuti peraturan-peraturan baik itu madrasiyah ataupun ma'hadiyah, yang mana konsekuensinya atau tindakannya bagi anak yang indisipliner atau dalam bahasa kita semukong, ya, semeleng, itu adalah nanti efeknya tidak diwisuda. Dan dengan berat hati kami menyampaikan untuk tahun ini ada 4 anak yang tidak diwisuda gara-gara indisipliner ketika selesai ujian. Tapi tidak wisuda itu bukan berarti tidak lulus, lulus tapi tidak diwisuda. Semestinya pada aturannya itu kami ingin menyampaikan siapa anaknya, ya, tapi tidak mungkin lah. Ini catatan bagi anak-anak kelas 5 sekarang yang akan kelas 6 tahun depan, atau kelas 2 sekarang yang akan kelas 3 tahun depan. Hati-hati, ya. Kami berkomitmen, bukannya kami ketat atau bukan kami, tapi kami menjaga kualitas dari kita-kita, bukan hanya kualitas pelajarannya saja, tapi kualitas akhlak dan juga ikut aturannya. Kemudian yang terakhir dari tingkat aliyah. Bapak sekalian, mulai tahun ini Sumber Baru sudah menerapkan tingkat aliyah. Tapi tahun pertama kami dengan berhati juga mengatakan kita gagal total ketika melaksanakan pembelajaran aliyah. Kami juga sudah melaksanakan semester 1, tapi evaluasinya sangat rendah sekali. Makanya untuk tahun depan aliyah ini nanti juga akan diperketat, yang mana anak-anak yang sekarang tugas dan kembali ke Pondok Pesantren Sumber Baru tidak serta-merta akan mengajar, baik itu di i'dadiyah, di ibtidaiyah, di sanawiyah, dan juga di madrasah yang kita banggakan, yaitu Madrasah Nurul Aini yang kepala madrasahnya adalah Habib Bahrul Ulum. Itu tidak serta-merta mengajar, harus sekolah aliyah terlebih dahulu. Jadi karena apa? Karena fenomena yang ada di tahun sekarang, ketika datang tugas langsung mengajar di kelas-kelas yang prioritas seperti i'dadiyah ataupun ibtidaiyah kelas 6 dan lain sebagainya, itu masih kurang dewasa, ya. Kurang masa untuk ngajar. Terbukti tahun sekarang kelenon nyuwun sapora udah setuju wali santri banyak murid kaditoh iya jadi mancing ben guru nah. Engki terus terang sawas banyak guru kaditoh saya ngajar nikah ngajak murid untuk mancing. Emur cangkreng, emur kejam. Meskipun online kalau kun kelemar nih kini kadisa. Tapi yang disayangkan itu adalah waktu yang terbuang dari anak-anak kita. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kami akan selektif dalam mengangkat dewan pengajar di Madrasah Miftahul Ulum Sumber Baru, baik itu di ibtidaiyah, i'dadiyah, sanawiyah, dan gurufan dan semuanya. Seperti itu. Dan yang terakhir, mohon doanya mudah-mudahan kami dan pengurus yang lain kuat untuk mengemban amanah yang suci ini.
Akhiran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu sudah larut malam. Akhiran dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.